Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Indonesia, salam sehat buat teman-teman semua. Jumpa lagi di Cangkrukan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan bermanfaat. Hari ini saya akan coba bahas tentang heboh komunikan publik kita. Kalau nggak heboh, bukan Indonesia. Nah, ini terkait dengan pernyataan Presiden Republik Indonesia pada tanggal 24 Maret 2020. Pernyataan Presiden terkait tentang relaksasi kredit yang akan diberikan bagi tukang ojek, UMKM, nelayan, dan orang-orang yang memang terdampak akibat COVID-19. Nah, ini disambut gembira oleh khususnya teman-teman kita di ojek online dan tentu juga buat UMKM. Pernyataan Presiden tersebut direspon secara cepat juga oleh Otoritas Jasa Keuangan yang kemudian mengeluarkan POJK atau Peraturan OJK. Tepatnya POJK nomor 2 garis miring POJK titik 3 2020 yang mengatur terkait apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni stimulus perekonomian nasional di tengah wabah COVID-19 atau coronavirus. Ada beberapa poin, bisa dicek juga POJK-nya, dan ini juga direspon oleh perbankan, juga industri jasa keuangan non-bank dengan menyampaikan pengumuman bahwasanya UMKM atau debitur yang terdampak akibat COVID-19 ini segera menghubungi bagian kredit untuk melakukan atau mengajukan relaksasi atau restrukturisasi kreditnya. Nah, hari ini 30 Maret 2020, juru bicara Presiden Bapak Fajrul Rahman di media menyatakan bahwasannya relaksasi kredit ini prioritaskan untuk orang yang positif corona. Nah, akhirnya ini menjadi blunder. Rekan-rekan kita ojol, kemudian UMKM yang sudah mendapatkan secercah angin segar, akhirnya kembali bingung dengan pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara Presiden. Nah, kali ini kita lihat bersama video pernyataan Presiden Joko Widodo terkait dengan relaksasi kredit yang disampaikan pada tanggal 24 Maret. Kedelapan, kepada para pelaku UMKM, OJK, Otoritas Jasa Keuangan, akan memberikan relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah 10 miliar untuk tujuan usaha, baik itu kredit yang diberikan oleh perbankan maupun oleh industri keuangan non-bank. Asalkan digunakan untuk usaha, akan diberikan penurunan bunga dan penundaan cicilan sampai 1 tahun. Oleh karena itu, kepada tukang ojek, kepada supir taksi yang sedang kredit kendaraan bermotor dan kredit mobil, nelayan yang sedang kredit perahu tidak perlu khawatir, pembayaran bunga dan angsuran diberikan kelonggaran 1 tahun. Dan pihak perbankan maupun industri keuangan non-bank dilarang mengejar-ngejar angsuran, apalagi menggunakan jasa penagihan atau debt collector. Kalau kita simak tadi, Presiden cukup jelas, clear. Di situ juga sudah jelas kriterianya siapa aja yang dapat relaksasi kredit ini. Nah, kemudian ketika juru bicara Presiden
menyampaikan informasi bahwasanya prioritas atau tidak semua debitur dapat menikmati atau tidak semua orang dapat menikmati relaksasi kredit ini akhirnya juga menjadi blunder. Nah, ini pernyataan atau liputan terkait dengan pernyataan juru bicara Presiden Republik Indonesia Fadjrul Rahman. Nah, jelas jadi ada perbedaan yang cukup signifikan di sini, dan tanggapan netizen atau tanggapan publik tentu juga sangat beragam. Kalau teman-teman saya yang di industri keuangan, mereka panik karena sudah melempar pengumuman itu ke publik, dan sudah banyak juga publik yang berkomunikasi dengan bank. Nah, saya juga berkomunikasi dengan rekan saya yang di industri jasa keuangan non-bank juga sama, di Multifinance itu juga mereka sudah mengeluarkan pengumuman seperti yang ada di POJK nomor 2 /POJK -3 2020. Nah, akhirnya pertanyaan yang muncul adalah ini mana yang benar? Ada seorang kawan yang bilang, kena prank lagi bukan? Ya, mudah-mudahan ini bukan prank, dan mudah-mudahan besok ada ralat lagi. Tapi ini salah satu bentuk dari ketidaksinkronan komunikasi yang dikeluarkan oleh komunikan publik kita. Ketika awal kita mendapatkan angin surga, kemudian angin surga itu diralat dan akhirnya bias. Nah, mudah-mudahan setelah ini tidak ada lagi heboh kebijakan yang telah memberikan angin surga kemudian besoknya diralat lagi. Nah, namun sebelum video ini saya tutup, ada satu yang menarik. Tadi Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan pernyataan terkait dengan kondisi terkini, bahwasanya Presiden menekankan adanya pembatasan sosial skala besar didampingi dengan darurat sipil. Nah, ini juga justru tentu akan menimbulkan ragam tanya lagi, kepanikan. Nah, mudah-mudahan saja ini semua bisa clear. Komunikan publik kita juga dalam komunikasi terkait dengan situasi COVID-19 ini juga clear, sehingga masyarakat tidak tambah pusing. Sehat selalu untuk Indonesia. Ibu Pertiwi pasti kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.